Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini saya mau buat kue lapis pandan coklat yang super lembut menggunakan cetakan Sakura. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Nah, mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Yang pertama, siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 60 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan untuk takaran gulanya, disesuaikan dengan selera. Selanjutnya, tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak seperempat sendok teh. Kemudian tambahkan 3 lembar daun pandan supaya aroma kuenya lebih wangi. Selanjutnya tambahkan santan sebanyak 350 ml dengan kekentalan sedang. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian saya tambahkan air sampai volumenya menjadi 350 ml ya. Kemudian kita aduk-aduk sebentar supaya semua bahan tercampur dengan rata. Lanjut santannya kita masak. Dan untuk santannya ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sampai dengan mendidih sambil terus diaduk-aduk ya supaya santannya nggak pecah. Dan tujuan santannya dimasak dulu supaya kuenya lebih awet dan nggak cepet basi ya teman-teman. Kemudian setelah santannya mendidih, lalu matikan api kompornya sambil diaduk-aduk sebentar ya supaya menghilangkan sedikit uap panasnya. Dan untuk santannya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin atau minimal hangat baru bisa digunakan ya. Selanjutnya siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 60 gram atau setara dengan 6 sendok makan seperti ini ya. Selanjutnya tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan. Selanjutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan. Kalau untuk tepung terigu opsional ya, terserah teman-teman mau pakai atau enggak, disesuaikan dengan selera. Kemudian kita aduk supaya semua bahan kering tercampur dengan rata. Selanjutnya setelah semua bahan kering tercampur dengan rata, kemudian masukkan santan yang sudah dimasak tadi dalam keadaan sudah dingin secara bertahap. Kemudian setelah semua bahan tercampur dengan rata, selanjutnya kita saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Dan untuk hasil air adonan setelah disaring ini sekitar kurang lebih sebanyak 430 ml. Kemudian kita bagi adonan menjadi 3 bagian. Nah, ini dia adonannya sudah saya bagi menjadi 3 bagian. Dan untuk adonan yang pertama di sini saya tuang sebanyak 90 ml. Dan untuk adonan yang kedua di sini saya tuang sebanyak 140 ml. Dan untuk adonan yang ketiga, di sini untuk sisa adonannya saya tuang sekitar 200 ml dan kemudian untuk masing-masing adonan kita beri warna sesuai dengan selera. Untuk adonan yang pertama, saya tambahkan coklat bubuk sebanyak 1 sendok teh. Dan untuk adonan yang kedua, saya tambahkan pasta pandan secukupnya. Selanjutnya untuk adonan yang ketiga, saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak 1 sendok teh. Kemudian setelah semua adonan selesai diberi warna, lanjut kita kukus. Selanjutnya siapkan kukusan, dan untuk kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dulu ya. Dan jangan lupa kalau teman-teman pakai kukusan bulat seperti ini, untuk tutup kukusannya dilapisi menggunakan lap atau serbet yang bersih supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan ya. Dan di sini saya menggunakan cetakan bunga sakura yang berukuran diameter 6 cm, dan untuk cetakannya ini sudah saya olesi dengan minyak goreng tipis-tipis dan sudah saya panaskan terlebih dulu juga ya.
Selanjutnya tuangkan adonan lapisan yang pertama yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 8 ml atau kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian selanjutnya kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna hijau ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 8 ml atau kurang lebih sebanyak 1 sendok makan ya. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam cetakan, untuk adonannya diaduk-aduk dulu ya supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Lanjut kukus kembali selama 3 menit. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita kukus lagi selama 3 menit. Alhamdulillah kita sudah sampai ke lapisan yang terakhir. Selanjutnya tuangkan adonan yang berwarna coklat ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 1 sendok makan atau sampai dengan adonannya habis ya. Selanjutnya untuk adonan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil. Dan jangan lupa untuk air kukusannya dicek kembali supaya nggak kering. Setelah 20 menit buka tutup kukusannya. Nah ini kuenya yang sudah matang. Kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Dan untuk kuenya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin baru dikeluarkan dari cetakan ya. Setelah kuenya dingin, kemudian kita keluarkan dari cetakan, dan cara mengeluarkannya di sini kita tekan secara perlahan setiap pinggir-pinggirnya, lalu kemudian keluarkan kue dari cetakan. Nah ini dia kue lapis yang sudah jadi dan siap untuk disajikan. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Selain tampilan dan warnanya yang super cantik dan menarik, kue lapis yang satu ini rasanya enak banget, manisnya pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit. Cara buatnya mudah, apalagi bahannya yang super ekonomis, dijamin teman-teman pasti suka. Satu resep ini menghasilkan kue lapis sebanyak 8 pieces menggunakan cetakan bunga sakura yang berukuran diameter 6 cm ya. Kalau teman-teman mau buat dalam jumlah yang banyak, untuk resepnya bisa dikali 2, 3, 4 sesuai dengan kebutuhan. Untuk yang suka dengan resepnya jangan lupa subscribe, dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Semoga dipermudah segala urusannya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.